Ini Cioya nih, Cahaya nih. Kenapa? Ibu-ibu dari depan dari Lewili yang maunya ikut kuis ya. Udah gimana jadi emang kita punya acara kuis di sini? Oh, maksudnya mau ikutan games gitu? Iya, katanya buset naik motor udah apa? Pinter, udah kayak begitu gasnya. Oh, Udah pengen buat menang hadiah katanya. Oh, mau dapat hadiah. Iya. Ya udah kalau gitu kita bikin aja kuisnya. Kenapa bingung banget sih? Ada pertanyaannya? Ada dong. Pokoknya kita mau udah ready Oke, kalau begitu. anytime. Tapi ada kalah, ada menang ya. Kalau kalah nanti dihukum. Setuju Boleh. ya? Boleh. Ibu-ibu ya? Berarti Setuju ibu-ibu kan? sana main, saya yang nanya. Nanti kalau menang dapat hadiah ditransfer sama Alip. Ngapa Transfer bukan dari saya? pahala maksudnya. Boleh. Bener. Udah, ibu situ pada main dah, saya di sini aja dah. Enak aja ikutan juga dong. Kan yang ngajakin main. Mereka yang pengen. Ya udah ikutan aja nemenin ibu-ibu ya Bu ya. Setuju ya? Setuju semua ya? Oke, langsung aja kita mulai nih. Jadi kalau Ini ntar dulu. Apa tuh? Ini ada peraturannya enggak? Nih, saya mau orang kompetitif. Oke, siap. Kalau menang dapat apa, kalah dapat apa? Yang menang dapat apa ya nih kita? Dapat ucapan selamat Anda menang. Lah kalau gitu beri saya sunat. Enggak dong. Saya sunat semua orang nggak cuma selamat. Nah, enggak. Nanti kalau yang menang dapat merchandise tentunya dari nah. Net. Kalau yang kalah? Kalau yang kalah disuruh minum jamu. Jamu tuh enak loh, seger kan, bikin sehat loh. Jadi tetap aja dikasih yang enak-enak ini mah. Oke, kalau gitu ini pertanyaannya udah ada tangan saya. Langsung jawabnya cepat. Kalau udah jawab langsung mundur ke belakang gitu, ganti-gantian ya. Apaan? Kasih tahu ya Mas. Ya. Namanya kompetisi. Jadi gantian gitu ya. Kalau udah jawab langsung ke belakang, Nah kalau nggak bisa jawab, salah nanti langsung minum jamu. Setuju ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Waduh. Ya baru pertama udah kalah. Kagak ada lombanya. Oh iya. Minum. Langsung minum dulu. Minum Bu, minum dulu. Wah ini gawat nih, alatnya habis nih. Bu, jangan, jangan turun. Nggak boleh langsung minum. Ibu diskusi saya sama siapa ini? Ayo ibu, minum bu. Langsung gelek ayo, slok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kalau gimana rasanya bu? Pahit. Lagi bu, dikit lagi bu. Habisin. Ya udah deh, taruh sini aja dulu deh. Nanti kalau kalah lagi dia minum lagi yang bekasnya. Iya. Gimana nama malaikat dan tugasnya? Ngantri. Ridwan penjaga surga. Ridwan penjaga surga, bener deh. Ngantri bener. Bu. Ke belakang. Bu, ngantri. Jibril pembawa wahyu. Benar. Masya Allah. Jaga lawang surga. Yang mana apa? Salah. Siapa? Salah Bu. Salah ibu. Malaikat Rokib ya ada. Iya, Itu ngapain tugasnya? Kalau Ini, jaga Nih dikasih Song-song. apa? Meniup song-song. Mana ada meniup song-song? Udah salah. Oke. Ini bu, ibu kalau bisa langsung glek, enakan glek bu. Iya. Nggak mau. Ya udah yang ini sisain, nanti takutnya salah lagi. Oke. Nah gimana? Ini udah pakai mic, mau ngapain? Israel ngapain kerjaannya? mencabut nyawa. Ih Masya Allah, pinter loh. Oke, maju lagi. Kita ganti pertanyaan selanjutnya, kan ibu-ibu yang mau minta games. Jadi kalau salah dikasih hukuman sesuai permintaan, ya kan? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Sebutkan nih, gampang nih, nama-nama kota yang berawalan dari huruf C. C, bukan A. Ya, salah lagi dah. Minum. Ini bekas ibu ya, jadi bukan bekas orang. Bu, mohon maaf saya. Ini mas saya curiga bukannya dia nggak tahu, emang aus. Ibu belakang bu, putar bu. Silakan. Kota dari huruf C. Cianjur, benar. Lanjut. Ciamis. Ya betul, lanjut. Citerep kota bukan sih? Bukan wilayah, kota. Ya, dia lagi yang salah. Bagaimana? Ini bekas ibu, benar. Ya ini bekas yang ibu itu. Bu, mohon maaf Bu, mohon maaf. Kalau yang pertama emang dia aus. Kalau yang ini memang sengaja pengen berobat. Tahu ada jamu diminum terus.
Citerep kayak Cengkareng bukan kota, itu pun Iya. wilayah. Nih, Bu. Apa? C. Cilacap. Nah, benar. Cakep. Ih, pinter ya dia. Dia belum baca pertanyaannya. Mohon maaf, ini ngapa jadi pada kesini semua? Maju, Kita maju. kompetisi di sini, ayo. Maju, Jangan Ibu. pada mundur semua. Ayo maju, Bu. Kita pemberani, Bu. Ayo maju, maju. Biar cepet dapat hadiah. Mau dapat hadiah nggak? Mau kan? Oke, ini selanjutnya. Sebutkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Aduh ya Allah. Masih salah juga nih, keterlaluan, Bu. Apa? Surat Yasin. Iya benar, ada benar. Lanjut. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar. Al-Waqiah. Al-Waqiah benar. Al-Fatihah benar. Ini apa nih? Almarhum. Bukan. Oke. Jamu. Minum jamu. Kelamaan lu mikirnya. Ah, udah. Ini udah. Abisin. Berdua. Jangan berdua lah, masa bekas mulut kamu. Nanti kalau ada virus-virus gimana? Demi cintaku padamu semua ibu-ibu. Oke, kita tunjukkan. Demi cintaku padamu semua ibu-ibu. Kang Alim tolong talangin dong. Ayo, gelak dong, gelak. Satu. Tolong hitung, Bu. Yeay! Oke, tadi udah ya karena Nggak mau. Ini mah sengaja nih. Ini mah sengaja ibu-ibu curang kan, udah janjian sama buaya kan? aduh. Enggak, ibu-ibu sengaja pasti ini biar saya nggak bisa jawab nih. Amal saya mirip curang begini. Jangan begitu Nggak dong. mau saya. Salah dia ya, jadi harus dihukum. Nggak mau ini pasti ibu curang, udah pasti janjian. Sengaja Enggak. pahit banget ya Allah. Ya Allah, perut saya Bu, beneran Bu, yang ini bukan gimmick. Gak boleh seuzon gitu. Kita kan harus menjaga hubungan baik antar umat manusia. Hubungan baik apaan? Mereka mau pada senyum saya minum jamu. Sama kan minum juga. Ya baik apanya, nggak terima saya Bu. Sini ibu-ibu, deketan dikit dong, masa jauh banget minggir di situ, nggak enak banget Nggak, posisinya. saya nggak terima orang tadi. Ya udah, kita selesain aja permainannya. Jadi kan udah ada yang menang, udah ada yang kalah. Nggak mau, nggak Yang mau, menang dapat nggak mau. hadiah, yang kalah tadi udah dihukum. Jadi kan adil ya ibu-ibu ya. Nggak. Nah, Males saya. nggak bisa begitu. Nggak, saya sekarang udah alergi warna pink sama kuning udah Pak. Saya emang nggak mau ketemu lagi orang pakai jilbab kuning sama Masa? pink. Nggak mau. Waduh, gue juga pink lagi ya. Dia nggak mau Udah. ketemu lagi masa. Apaan jaga hubungan baik kayak begini, nggak mau. Kita saya harus pahit bener. menjaga hubungan Ini baik. juga Alif, Kang Alim saya lagi pahit ngelukis aja. Apaan ki bawa air putih ki apa? Oke, sekarang berarti hadiahnya udah langsung dikasih dong ya. Mana nih? Hadiah buat pemenang kita di sini. Daripada marah-marah mulu lu Tuh, kayak orang darah tinggi. hadiahnya cuma 4. Yang main 5, emang sengaja saya kalah. Udah apa lagi kalau bukan gimmick? Jadi menang kalah nanti dikirim ke rumah yang gede nih dapatnya nih kalau buat Alif nih. Ini mungkin buat ibu-ibu, terima kasih ya partisipasinya. Jadi kita semua di sini harus fair, kalau main tuh ada menang ada kalah. Nggak ada yang namanya tuh Curang, apa namanya permainan-permainan janjian nggak curang. ada. Udah pasti Alif, curang. kita tuh harus belajar saling menghargai sama manusia. Kita bakal bahasnya lebih lanjut lagi ya. Pembahasan hari ini mengenai Hablum Minanas bersama Ustadz Kasif sesaat lagi. Tetap dia menyebut berkah. Bismillah. Masa mesti dicurangin kayak begitu Bu? Nggak mikir ya orang-orang kalau pengen menang pada curang, pada jahat-jahatin saya Bu. Kalau saya diare, saya beran, saya kurs jadi 13 kilo gimana berat saya Bu? Kurang-kurang saya nggak bisa pulang ke rumah, orang tua saya jadi nggak kenal saya gimana Bu? Nggak mikir. Saya kan jaga badan kayak gini kan tiap hari push up six pack kayak gini berotot Bu. Disuruh minum jamu, ya elah. Apaan orang kayak begitu mah nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Seneng banget nih hari ini kita kumpul lagi ya ibu-ibu ya, terutama juga penonton di rumah. Kita akan belajar di sini, mendapatkan manfaat yang banyak, insya Allah juga pencerahan mengenai keislaman kita. Di mana lagi kalau bukan di Menjemput Berkah. Bismillah. Nah di sini samping saya sudah ada Pak Ustadz Kasif nih. Pagi Pak Ustadz. Iya pagi. Ini masalahnya ada masalah kecil nih Pak Ustadz nih. Waduh, Teman kenapa saya tuh? biasa yang nemenin saya di sini itu lagi ngambek banget di Iya. pojokan tuh, kelihatan Oke, kan sama mata. coba saya mau nasehatin. Dari dia. tadi kayaknya susah banget diajak kerja nih. Makan kagak. Udah Ci Aya nggak usah kayak gitu Ci Aya. Kalau saya lagi ngambek Ci Aya nggak usah megang-megang pundak saya. Saya malah lagi ngambek Ci Aya udah jangan dipegang-pegang. Saya nggak mau syuting Ci Aya. Saya mau Ci Aya. Lihat dulu. Ya Allah. Masya Allah. Kenapa ente ngedumel mulu dari tadi? Tahu ngambek Ya aja. Allah. Kenapa Mbak Aya? Kenapa nih dari Jadi tadi itu nih tadi sebenarnya ngedumel gini, marah-marah? kita kan mau main games sama ibu-ibu yang ada di sini. Udah janjian kalau menang nanti dapat hadiah. Kalau kalah suruh minum jamu. Dia kalah dia marah-marah. Ye. Saya disuruh minum jamu, yang lainnya cuma seuprit, saya full. Ye. Emang Pasti kan saya dicurangin. ente nggak doyan jamu? Enggak doyannya umroh. Saja. Enggak, dia senangnya jamu janda muda. Wah, mantap, masuk. Emang ini jatuh, janda tua. makanya ini saya mau. Nah, ini bukan jatuh, ini kan dari Bogor. Berarti Apa? kalau dari Bogor jaher. Apa tuh? Jaher. Janda herang. Iya. Bingung aja dia di jalan. Sinian dikit kali ngobrolnya, sini, gak enak sini, banget sini. di pojokan. Nah jadi begitu Pak Ustadz, padahal aku udah kasih tahu kita nggak boleh gitu, kita udah punya perjanjian kan, permainan doang, masa dianggapnya serius banget. Lagian kan kita sesama manusia harus punya hubungan baik. Emang iya? Iya, hablum minanas, bener kan Pak Ustadz Iya ya? dong, Lip. Islam itu nggak hanya ngatur kita ibadah sama Allah doang. Nah. Dia atur tuh hubungan kita sesama manusia. Wah pas banget ya buat pembahasan kita hari ini kali ya Pak Kan Ustadz ya. ente Lip luar biasa Ramadannya khatam Quran. Masya Allah. Terawih 100 rakaat. Masya Allah. Masya Kok jodohnya Allah. belum datang Pak Ustadz kalau kayak Dia gitu? saking solehnya. Belum ajan udah sholat. Masya Allah. Ente ibadah udah bagus, tapi Nah. hubungan sesama manusia harus bagus. Nah harus balance gitu Pak Ustadz. Mulut dijaga, jangan marah-marah. Kalau ada orang nyakitin hati, ente maafin. Tuh dia. Ente lapang dada. Kenapa? Karena ada di zaman Rasulullah, dia rajin sholat, rajin puasa, tapi mulut suka nyakitin tetangga. Itu dia. Suka Makanya jadi melukai perasaan tetangga. makanya harusnya kan lapang dada ya Pak Nah. Ustadz. Ini di badannya kayak lapangan nih, bagaimana nih? Karena kelakuan. Emang apa punya badan kayak GBK? Oh, gede banget. Tahu nggak Lip? Kata Rasulullah di mana dia? Harusnya kan kalau sholat di surga apa di neraka? Surga dong. Puasa di surga. Iya. Tapi kata Rasulullah gara-gara mulutnya suka nyakitin orang, suka melukai perasaan orang, Rasul mengatakan hiya finnar. Kamu dia ada di neraka. Nah lu jangan Jadi sampai ibadah ya. kita sama Allah aja nggak cukup kalau sama manusia kita nggak baik. Oke deh kalau gitu Pak Ustadz, boleh kali ya diperjelas lebih lagi buat ibu-ibu dan penonton di rumah mengenai tema kita hari ini. Boleh Mbak ya. Silakan Pak Ustadz. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dengar dari jawaban salamnya, pemirsa di rumah saya prediksi insya Allah semuanya tahun depan berangkat haji. Amin. Ya Allah, amin. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Amin. Masya Allah. Yang teriak-teriak aminnya cuma nganter sampai bandara. Nah. Ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang bukan hanya mementingkan kita beribadah kepada Allah saja, tapi kita lupa berbuat baik kepada sesama. Ingat kita hidup di dunia ini bersinggungan sesama manusia. Walaupun dia beda agama, kalau kita sakitin dan dia merasa dizolimin dan dia berdoa kepada Allah untuk keburukan kita, bisa kena Allah, bisa ijabah doa dia. Makanya kata Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu sama doa orang yang terzolimi, orang yang teraniaya. Kenapa? Karena kalau dia sudah berdoa kepada Allah, kita bisa kena keburukan. Kan nggak mau, kita nggak menginginkan. Maka oleh sebab itu jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita merugikan orang lain. Karena nanti pada hari kiamat orang yang bangkrut bukan orang yang nggak punya uang, orang yang bangkrut bukan orang yang nggak punya rumah,
Orang yang bangkrut yang nggak punya, bukan yang tidak punya harta, tapi orang yang bangkrut datang pada hari kiamat, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala sedekah, dia bawa pahala puasa, tapi dia suka menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Apa kata Rasulullah? Kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dizolimin. Sampai habis kebaikannya, dosa orang yang dizolimin akan diberikan kepada dia sampai dia diseret ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita diperintahkan Allah untuk menerapkan Islam bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada non muslim kita harus berbuat baik. Karena kita perhatikan firman Allah, Allah berfirman wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ini menunjukkan kepada kita bukan hanya kepada sesama muslim saja kita berkata baik. Walaupun dia beda akidah, beda keyakinan sama kita, kita tetap harus berbuat baik. Wabil khusus sama tetangga. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi ya disampaikan la zala Jibril yusini anil jar. Itu malaikat Jibril kata Rasulullah suka wasiatin saya tentang tetangga, berbuat baik sama tetangga. Sampai-sampai saya menyangka tetangga ini dapat warisan. Artinya apa? Tetangga itu kayak keluarga dekat kita, saudara dekat kita, seperti saudara dekat. Walaupun bukan saudara, kenapa? Karena dia hidup berdampingan dengan kita. Ya, maka oleh itu pemirsa mencari berkah, jangan menyakiti hati orang lain, jangan menzolimi orang lain. Kenapa? Karena dampaknya kalaupun dia non muslim, kalau dia berdoa kejelekan kepada kita, kita akan kena bahaya. Kita akan kena mudarat bukan hanya di dunia tapi juga buat akhirat kita. Gitu Mbak Aya. Masya Allah, bener banget ya. Setuju banget, bener tuh Liv, dengerin. Kenapa harus megangin dada mulu? Alif rasanya denger curhat Ustadz, dada Alif ketusuk. Dia nggak Masya curhat, Allah. dia tausiah. Masa curhat? Maksudnya iya, Iya, dada Alif ketusuk banget. ketusuk ya bener. Ibu-ibu maafin Alif ya Bu ya. Iya. Saya maafin Alif tadi, Alif marah-marah. Ya paham. Masya Allah. Udah ngerti. kita maafin ya. Namanya juga lagi emosi ya kan. Emosi. Emosi bener. Tadi kan Alif lagi darah ting-ting. Nah, Darah tuh, tinggi, darah tinggi. makanya lain kali nggak boleh gitu lagi ya kan udah Ya dengar udah. tadi nasihat Ini dari dah. Pak Ustadz. Biar Alif nebus kesalahan Alif. Saya silakan duduk sini. Heeh. Silakan duduk. Silakan duduk terus ngapain? Abi silakan duduk. Oh, siap. Alif kasih kesempatan buat kalian semua yang ingin bertanya sama abinya Alif, silakan. Ini sebagai bentuk Alif menebus dosa Alif, boleh ya. Saatnya kita masuk ke segmen Abi Kepo deh. Silakan cita-citaku, cantik-cantikku, santri-santriku, masya Allah. Nama Risma, Nama Risma, ya, umur 15 tahun, belajar di pesantren Tahfiz Difabel. Gimana cara komunikasi dengan orang normal atau orang dengar kalau tunarungu itu merasa orang dengar itu kasihan, mau berteman karena kasihan kayak gitu. Gimana caranya menghadapi rasa dari tunarungu itu sendiri? oke silakan. Siap. Boleh Abi dibantu jawab gimana kalau teman-teman dari kita nih, teman-teman kita yang spesial ini pengen banget bisa ngobrol sama teman-teman yang normal, tapi gimana gitu cara mengatasinya gitu Bu? Ya, santri-santri pesantren Tahfiz Difabel yang Ustadz sayangin, Ustadz cintai, ingat kamu yang adalah makhluk spesial. Kamu adalah makhluk istimewa. Manusia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah memberikan kamu kekurangan menurut manusia di dunia, padahal Allah ingin menundanya agar kamu dapat di akhirat di surga. Ya, dengan catatan kamu sabar, menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita tidak bisa membaca hati orang lain. Hati orang lain itu hanya ada dalam genggaman Allah. Jadi nggak usah pedulikan perkataan orang sama kita. Ingat, tidak ada satupun di antara kita yang luput dari hinaan manusia. Saya nih, walaupun sebagai ustadz pendakwah, ada aja yang nggak suka sama saya, ada yang hina saya, ada yang membuli saya, mencela saya. Jadi nggak usah hiraukan. Kita semua nggak akan selamat dari bulian orang.
Mau kita sempurna maupun kita tidak sempurna. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada di dunia ini yang lepas dari yang namanya bully atau hinaan orang. Jadi nggak usah pedulikan itu. Kamu keep going. Kamu ingin meraih kesuksesan. Jadi hafiz Quran 30 juz. Amin. Lewat cara kamu menghafal Quran dengan gerakan tangan. Berusaha mempertontonkan di hadapan Allah. Karena kita berbuat baik bukan ingin dipertontonkan di sesama manusia. Betul. Manusia tidak bisa memberikan kita pahala. Manusia tidak punya surga. Manusia tidak punya neraka. Jadi berbuat hanya karena Allah. Jangan peduli sama bulian siapapun. Betul, setuju banget, Masya Allah. Bener banget ya tadi ya. Jadi kita tuh nggak bisa memaksa orang untuk menyukai kita gitu. Itu kan faktor luar yang bisa kita atur ya faktor diri sendiri aja. Gimana kita ke Allahnya kayak gimana, kita ke sesamanya bagaimana gitu. Kalau orang nggak suka sama kita, ya kita nggak usah peduli. Kita tetap going on gitu. Move on terus gitu. Terus. Tapi kalau kayak gini mah Alif gak mau move on. Kenapa tuh? Karena Alif masih perlu banget banyak dapat pelajaran dari Abi. Makanya Insya jangan Allah. kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Saya nih punya teman. Teman itu orangnya sholatnya rajin, Gibah nih. Gibah nih. Ini udah pasti gibah nih, Bi. ngajinya rajin. Ngaji, rajin. Pokoknya dia ahli ibadah lah Bagus, gitu. bagus nih. Ujungnya dengerin nih, Bi. Ini pasti gibah nih, Bi. Ahli ibadah. Iya. Cuma dia suka komentarin hidup orang Tuh gitu, kan, Bi. Ustaz. Bener gibah kan, Bi?